Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur film seru berjudul Vendetta yang dirilis pada tahun 2022. Menceritakan seorang ayah mantan pasukan khusus yang membalaskan kematian putri dan istrinya tercinta kepada kelompok gangster kejam yang kebal hukum. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang merayakan hari ulang tahun putri cantik mereka yang genap berumur 16 tahun. Sang ayah diketahui bernama William. Ia adalah mantan pasukan khusus Amerika yang sudah pensiun dari dunia kemiliteran. Sedangkan Jenny sebagai ibu rumah tangga dan sang anak yang bernama Kate. Scene lalu menunjukkan kehidupan malam seorang gangster kejam yang dipimpin oleh pria botak bernama Donnie Peter. Di malam itu ia juga menghabisi pesaing bisnisnya yang sedang berani macam-macam di wilayah kekuasaannya. Selesai dengan hal itu, kedua anaknya masuk menemuinya. Sang kakak bernama John sedangkan sang adik bernama Danny. John mengatakan kepada ayahnya jika saat ini Danny telah siap sebagai seorang gangster sejati sama seperti mereka. Mendengar hal itu, Peter pun memberikan sebuah pistol yang barusan digunakan untuk membunuh kepada anak sulungnya. Tujuannya tak lain dan tak bukan pistol tersebut akan menjadi alat pembunuh bagi Danny untuk pertama kalinya sebagai syarat wajib masuk ke dalam gangster yang dipimpin oleh sang ayah. Film kembali menunjukkan William yang saat itu sedang menjemput Kate yang baru saja bertanding bola baseball. Di dalam perjalanan, Kate mengatakan kepada ayahnya jika kelak ia ingin menjadi seorang atlet. Namun William mengatakan jika ia ingin Kate menjadi seorang pengacara hebat yang mampu membela orang-orang lemah tertindas. Obrolan tersebut berakhir manakala mereka telah sampai di sebuah restoran cepat saji. William turun dari mobil dan hendak membeli makan malam untuk mereka nanti, sedangkan Kate disuruh menunggu di dalam mobil. Tak lama kemudian, John bersama dengan anggota gangsternya melintasi wilayah tersebut. Mereka melihat kesempatan dan menjadikan Kate sebagai sasaran pembunuhan pertama bagi Danny. Hal ini dengan alasan tidak ada saksi mata dan CCTV yang akan merekam mereka melakukan aksi keji tersebut. Kate diseret untuk turun dari mobilnya, sedangkan Danny dipaksa untuk segera menghabisinya. Danny mulanya ragu-ragu karena ini kala pertama kalinya ia membunuh seseorang. Namun karena terus dipengaruhi oleh John, Danny pun akhirnya menembak Kate sebanyak 2 kali yang tentu membuatnya tewas. William yang mendengar tembakan tersebut langsung keluar restoran dan mendapati Kate yang sudah tergeletak di atas aspal. Danny yang masih shock tak bisa apa-apa saat ditangkap oleh William dan berhasil diamankan oleh para polisi. William yang membawa putrinya ke rumah sakit pun sudah tidak ada gunanya lagi karena di sana Kate sudah meninggal sejak tadi karena peluru menyasar di tempurung kepalanya. William dan sang istri yang mendengar ucapan dokter hanya bisa pasrah seraya menangis atas tragedi yang sama sekali tidak mereka duga. Scene menunjukkan seminggu kemudian di mana pengacara yang akan membela William di pengadilan mendatanginya. Sang pengacara mengatakan jika polisi akan membebaskan Danny dikarenakan tidak adanya bukti dan saksi dalam penembakan tersebut. Sedangkan William sebagai orang tua korban tidak bisa bersaksi secara kuat dan alhasil Danny dinyatakan tidak bersalah oleh para hakim. Danny keluar persidangan dengan sumringah seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Di sana juga ia disambut oleh sang kakak dan juga Peter yang sudah membackup mereka menyewa pengacara handal yang dapat membebaskan Danny. Dari kejauhan William tahu jika ini semua sudah direncanakan oleh Peter dan juga para gangsternya. Ia pun melihat dengan tajam seolah-olah gerbang iblisnya sudah terbuka lebar dan bersiap untuk melakukan aksi pembalasan. Di beberapa hari kemudian, tepatnya di sebuah malam, William yang sedari tadi mengintai akhirnya melihat sebuah kesempatan di mana Danny yang baru saja keluar rumah ditabrak dengan keras oleh William yang seketika membuat Danny jatuh tersungkur di atas aspal. William kemudian keluar mobil dengan membawa tongkat baseball milik mendiang putrinya. Di sana Danny dihajar tanpa ampun sampai akhirnya ia mati secara mengenaskan dengan keadaan kepala hancur dan rahang yang sudah terpisah.
Setelah melakukan aksi balas dendamnya, William pun kembali ke rumah. Ia pun segera membersihkan mobil dan tongkat bisbol yang sudah berlumuran dengan darah. Jenny bertanya kepada suaminya kenapa sampai selarut ini ia pulang. William hanya mengatakan jika kantor sedang lembur dan ada sebuah pekerjaan yang harus diselesaikannya. Di lain sisi, John dan para gangster terlihat kembali dan menyetorkan uang hasil penjualan narkoboy. Peter yang menerima hasil pembayaran itu dibuat kesal karena uang yang disetorkan malam itu tidak sesuai. Peter yang tahu jika John adalah pecandu menduga kuat jika uang tersebut sudah dikorupsi oleh John untuk bersenang-senang. Peter kemudian mengancam jika uang setoran selanjutnya masih kurang, maka ia tak akan segan-segan membunuh anak John, yang itu artinya membunuh cucunya sendiri. Mendengar hal itu, John nampak tak takut sama sekali. Ia pun terlihat kurang senang dengan apa yang dikatakan Peter barusan. Bagaimana bisa uang mengalahkan segalanya termasuk keluarganya sendiri? Tak lama kemudian seorang gangster mendapat kabar atas kematian Danny. Ia pun segera melaporkannya kepada John. Kemudian detik itu juga John dan para gangster lainnya mendatangi tempat kejadian perkara di mana Danny ditemukan sudah tewas dengan keadaan kepala yang hancur. Di sana John memaksa polisi untuk menerobos pembatas. Namun polisi penjaga segera melarang John karena ini masih dalam penyelidikan polisi. Keesokan paginya rumah William didatangi oleh seorang detektif polisi yang bernama Detektif Neil. Di sana William dicurigai sebagai pembunuh Danny atas dasar balas dendam karena hukuman Danny yang tidak setimpal. Namun William mengatakan jika malam tadi ia bersama dengan sang istri tidur cepat seperti biasanya. Sang istri yang mengetahui William berbohong sedikit terkejut karena nyatanya suaminya tadi malam pulang sedikit kemalaman karena alasan lembur kerja. Selepas polisi pergi, Jenny memprotes apa yang telah dikatakan suaminya tadi. Ia menaruh curiga jika benar nyatanya William yang telah membunuh Danny. Namun di sana William bersikukuh jika hal tadi hanya pembelaannya saja agar para polisi tadi lekas pergi. Scene kemudian berpindah di keesokan malamnya. Tepat di klub para gangster berkumpul, John mengatakan kepada anggotanya jika ia akan memberi perhitungan kepada pembunuh adiknya. Mendengar percakapan tersebut, seorang wanita penghibur bernama Susan angkat bicara. Ia mengatakan jika tadi malam ia melihat pria berkulit putih mengendarai mobilnya di lokasi terbunuhnya Danny. John kemudian memperlihatkan foto William dan benar saja, Susan mengatakan jika pria itulah yang sedang ia maksud. Setelah mendengarkan penjelasan Susan, John dan anggota gangsternya segera OTW mencari William dan akan memberi perhitungan dengannya. Kemudian keesokan harinya, tepat saat William sedang ngopi di sebuah kafe, ia dikejutkan dengan John yang kala itu langsung menodongkan senjata ke arahnya. William sebagai seorang mantan tentara khusus langsung merespon hal itu dan memberikan perlawanan. Namun saat hendak kabur, William kembali tertangkap oleh John dan menyuruh salah satu anggota gangster membunuhnya, sedangkan ia akan menahan polisi yang kemungkinan akan datang. Namun sekali lagi William dapat melawan dan justru membalikkan keadaan dengan membunuh gangster tersebut. John berlari dan lolos dari maut. Ia pun kembali ke rumah dengan keadaan yang sudah babak belur. Jenny nampak bingung dengan keadaan suaminya tersebut. Namun William tak memberi penjelasan apapun dan justru menelpon Detektif Neil untuk memintanya perlindungan. Setelah datangnya Neil, William dipaksa untuk mengakui perbuatannya yang telah membunuh Danny di malam itu. Namun karena ia sedang berurusan dengan gangster kejam, Neil pun menyuruh 2 orang polisi untuk menjaganya malam ini. Kemudian di malam harinya barulah William mengakui perbuatan kepada sang istri jika ia sudah membunuh Danny. Sang istri hanya diam dan menangis melihat kenyataan pahit yang sedang menimpa keluarga mereka. Namun ini mungkin yang terbaik dan untuk sementara waktu Jenny diminta untuk tinggal bersama dengan orang tuanya sebelum kasus ini benar-benar selesai. Polisi yang berjaga di depan rumah William dikejutkan dengan sebuah botol yang mendarat di kaca mobil mereka. Polisi pun segera bergerak dengan mengejar pelaku pelempar botol. Namun karena hal itu, John dan juga Donnie masuk melalui pintu belakang dan langsung menodongkan pistolnya. Donnie memaksa William menyerahkan handphonenya. Namun karena William menolak, Donnie dengan keji langsung menembak Jenny dan membuatnya meninggal. John sendiri menembak William dan membuatnya tersungkur di atas lantai. John melihat William sambil tertawa bahagia. Sebagai seorang psikopat, John tak membunuh William. Ia sengaja menembak di bagian tubuh yang tak vital agar William merasakan penderitaan atas terbunuhnya anak dan juga istrinya.
Singkat cerita, William yang dilarikan ke rumah sakit berhasil kembali sadar meskipun ia juga seperti orang mati yang sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Namun tekadnya masih bulat untuk balas dendam dan terus berusaha pulih agar misi ini segera ia laksanakan. Detektif Neil yang mendatangi rumah sakit menawarkan sebuah jalan tengah di mana William akan dianggap mati dan nantinya akan hidup normal tanpa diganggu oleh para gangster tersebut. Namun William hanya diam karena baginya saat ini ia adalah sebuah jasad yang sudah mati dan hanya mengharap keadilan dengan caranya sendiri. Keesokan harinya William memutuskan kabur dari rumah sakit setelah dirasa kondisinya sudah pulih. Ia pun pergi ke sebuah motel di mana untuk beberapa hari ke depan ia akan menginap di sana. Namun seseorang yang bernama Dante mengenali wajah William dari sebuah berita online di mana ia sedang mendapat masalah dengan kelompok gangster yang diketahui oleh Peter. Dante memberikan penawaran kepada William jika ia akan mendapatkan senjata yang akan dibutuhkan dalam aksi balas dendamnya nanti. Dante menjual senjata secara murah kepada William dengan dalih ia pernah ditembak oleh Peter dan menaruh dendam kepadanya. Namun dalam aksinya William membutuhkan sebuah mobil dan di sini Dante dengan senang hati akan membantu William mendapatkan mobil bekas seperti yang telah ia butuhkan. Singkat cerita, dengan senjata yang sudah diperoleh dari Dante, William kembali mengasah skillnya sebagai mantan tentara khusus. Usut punya usut, William sudah melupakan kenangan pahit selama ia menjadi seorang militer. Namun karena misi ini, mau tak mau William kembali mengaktifkan skill membunuhnya dan siap bertempur dengan menghabisi para gangster kejam tersebut. Scene kembali menunjukkan John yang sedang menyerahkan uang penjualan kepada Peter. Lagi-lagi uang tersebut tidak sesuai karena perilaku John yang sudah tak karuan. Peter kemudian mengatakan kekecewaannya dan menyalahkan kematian Danny atas kelalaian John sebagai kakaknya. Terjadi keributan yang membuat hubungan ayah dan anak ini semakin renggang. Di lain sisi, William mulai beraksi dengan mendatangi rumah seorang gangster tangan kanan Peter yang bernama Zack. Tanpa basa-basi, William langsung menembak kaki Zack dan terjadi baku hantam yang seru. Meskipun hampir kalah, akhirnya William berhasil mengalahkan Zack dengan meraih kembali pistolnya. Zack diancam akan dihabisi jika saja ia tak mau buka mulut di mana tempat Peter berada. Karena tak ada pilihan lain, Zack pun buka suara dan memberitahu lokasi persembunyian bosnya. Setelah diberitahu, William tak benar-benar menepati janjinya. Ia pun menembak Zack dan langsung menuju ke tempat di mana Peter berada. Di lain sisi, detektif Neil mendatangi persembunyian Peter. Di sana ia mencari keberadaan William karena telah ditemukan Zack yang sudah tewas di dalam rumahnya. Mendengar hal itu, John dan juga Peter nampak terkejut karena nyatanya William masih hidup. Neil pun memperingatkan agar berhati-hati dan tidak meremehkan William karena ia adalah mantan pasukan khusus Amerika yang sangat terlatih. Namun rupanya perkataan Neil direspon sinis oleh John dan dianggap jika hal itu adalah lelucon saja. Setelah Neil pergi, Peter segera menyuruh John untuk mencari William dan benar-benar tidak memberikan ampun lagi kepadanya. Di lain sisi, William yang mengikuti Neil berhasil masuk ke dalam rumah dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Neil mengatakan jika balas dendam bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Namun William yang sudah kesetanan mengancam Neil untuk tidak ikut campur dengan urusannya. William akan menghabisi Neil jika saja nanti ia ikut terlibat dalam masalah ini. Keesokan harinya, Peter kembali memanggil John. Ia kecewa dengan John yang sampai detik ini juga tidak berhasil menemukan William. Peter menyebut jika John tidak berguna dan seorang gangster yang lemah. Bahkan mencari satu orang musuh pun ia tak sanggup. Mendengar hal itu, John semakin kesal dengan ayahnya yang selalu meremehkan kemampuannya. Ia pun bergegas pergi bersama dengan anggotanya untuk mencari keberadaan William. Tepat saat John dan anggotanya pergi, William rupanya sudah berada di sana dan langsung melumpuhkan seorang gangster penjaga. Ia pun masuk ke dalam klub dan menemui Peter yang saat itu sedang duduk di atas kursinya. Peter yang sudah terpojok tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun menyuruh William segera menghabisinya karena melawan mantan pasukan khusus pun tak ada gunanya lagi. Namun William tak langsung membunuh Peter. Ia bercerita panjang keluh kesahnya karena masalah ini yang membuat kehidupan bahagia keluarganya musnah. Setelah lama bercerita, William langsung menghabisi Peter dengan sekali tembakan yang tepat menembus kepalanya.
Setelah menghabisi bos gangster, William kemudian menggunakan handphonenya untuk menelpon John. William mengatakan jika saat ini Peter telah tewas di tangannya. John dan anggotanya segera kembali ke klub dan pertempuran pun kemudian terjadi. Namun lagi-lagi William berhasil kabur dan menuju ke motel tempatnya menginap dengan keadaan luka tembak di punggungnya. Secara kebetulan si lonte Susan ada di sana dan melihat William. Susan pun segera menelpon John memberitahu jika William sedang berada di motel. Di lain sisi, William yang tergopoh-gopoh kesakitan ditolong oleh Dante dengan mengeluarkan proyektil peluru yang bersarang di bahunya. Di luar sendiri, John dan anggota gangsternya telah sampai dan memasuki meja resepsionis. Di sana terjadi perseteruan di mana sang resepsionis tak mau mengatakan keberadaan William. John sebagai psikopat yang haus darah langsung menembak resepsionis malang tersebut. Setelah itu, John memanggil William dari luar motel dan terus meneriaki William sebagai seorang pecundang. Karena hal itulah William kemudian keluar dan baku tembak pun kembali terjadi. William berhasil kabur bersama dengan Dante, namun mereka terus dikejar oleh John dan para gangsternya. Dante yang banyak memiliki kenalan gangster kemudian menelpon temannya yang bernama Rock untuk meminta bantuan. Karena Rock juga benci kepada Peter, akhirnya ia mau membantu Dante dengan mengerahkan seluruh anak buahnya. Singkat cerita, di suatu tempat terjadi tawuran gangster yang sangat seru, di mana hal itu membuat kedua belah pihak sama-sama banyak yang tewas. Dalam tawuran tersebut hanya ada John dan juga William yang mampu bertahan. Duel sengit terjadi di mana John berhasil menembak William tepat berada di perutnya. Sebagai psikopat, John tak langsung menghabisi William. Hal itu langsung dimanfaatkan William dengan menusukkan sebuah obeng tepat di bagian mata kanannya. Tak hanya itu, William juga berhasil meraih pistolnya lalu menghabisi John dengan satu kali tembakan tepat di kepalanya. Dante sendiri rupanya masih hidup dan kabur dari sana tepat sebelum para polisi yang dipimpin detektif Neil datang. Namun William yang sudah kehabisan darah juga tak sempat tertolong. Dendamnya sudah terbayar namun ia sendiri juga telah tewas. Dan kemudian film ini pun selesai.